wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Lestari. Saya berasal dari Padang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menampilkan hasil dari tugas saya, yaitu tentang menganalisis urgensi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam perspektif pendidikan khusus. Yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki pengertian yang sama, yakni keduanya mengalami perubahan. Tetapi secara khusus pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda, yang mana pertumbuhan adalah perubahan-perubahan biologis, anatomis, dan fisiologis manusia. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan-perubahan psikis, motorik pada manusia. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang menginteraksikan beberapa materi pembelajaran yang dipadukan dalam satu tema, di mana tema tersebut sebagai wadah yang mengandung konsep sehingga pembelajaran tersebut menjadi bersifat bermakna dan otentik. Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar. Karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna bagi anak. Pada anak usia sekolah, perkembangannya berada pada tahap operasi konkret yang menunjukkan perilaku yang mulai memandang dunia secara objektif, reflektif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. Mulai berpikir secara operasional untuk mengklarifikasikan benda-benda, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, pembelajaran yang tepat adalah dengan mengkaitkan konsep materi dalam satu kesatuan yang berpusat pada tema. Kegiatan pembelajaran akan bermakna jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman, memberikan rasa aman, bersifat konseptual. Anak-anak mengalami langsung sesuatu yang dipelajarinya. Hal ini akan diperoleh melalui pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran ini relevan dengan tingkat perkembangan anak sehingga dapat merangsang pertumbuhan anak dan perkembangan anak. Yang kedua, teori ZPD, perkembangan anak. Teori ini bertujuan untuk mengetahui strategi efektif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa pada anak usia dini yang pemalu melalui pendekatan teori zona perkembangan proksimal atau biasanya disebut dengan teori ZPD. Anak-anak dengan sifat pemalu seringkali menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan berbahasa karena mereka tidak dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungannya. Hambatan dalam bersosialisasi ini secara signifikan dapat mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan kemampuan berbahasa secara optimal serta menjadi sebuah hambatan bagi kesempatan kemampuan berbahasa mereka. Teori ini di mana penulis mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan strategi efektif dalam meningkatkan keterampilan berbahasa pada anak usia dini pemalu dengan pendekatan teori ZPD tersebut. Studi menemukan bahwa anak-anak pemalu yang menerima bimbingan berdasarkan teori ZPD secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan bahasa mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan mengurangi hambatan sosial yang sebelumnya mereka alami. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teori zona perkembangan proksimal atau yang disebut dengan teori ZPD ini secara efektif dapat meningkatkan keterampilan berbahasa anak melalui lingkungan belajar yang suportif dan adaptif. Yang ketiga, aspek-aspek perkembangan anak.
Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, yang menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yaitu proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri individu yang meliputi beberapa aspek. Yaitu ada 7 aspek. Yang pertama adanya aspek fisik dan motorik, yaitu aspek yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik. Yang kedua adanya aspek kognitif atau intelektual, yang mana perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yaitu kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek kognitif juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel saraf pusat di otak. Ahli psikologi yang memberikan kontribusi teori penting mengenai perkembangan kognitif adalah Jean Piaget. Menurutnya, tahap perkembangan kognitif menurut periode usia adalah sebagai berikut. Sensori motorik, yaitu usia 1 sampai 2 tahun. RA operasional usia 2 sampai 7 tahun. Operasional konkret usia 7 sampai 12 tahun, dan operasional formal usia di atas 12 tahun. Selain berhubungan erat dengan aspek perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif juga dipengaruhi dan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya, seperti perkembangan moral dan penghayatan agama, aspek bahasa, sosial, dan emosional. Sebagai contohnya, peserta didik yang memiliki perkembangan kognitif yang baik diharapkan mampu memahami nilai dan aturan sosial, memiliki penalaran moral yang baik, dan mampu menggunakan bahasa secara tepat dan efisien. Yang ketiga adanya aspek perkembangan, yaitu yang mana aspek perkembangan sosial, yaitu perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya, bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungan, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Mengartikan sosialisasi sebagai proses yang membimbingkan anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia berada, baik keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat sekitarnya. Yang keempat adanya aspek perkembangan anak. Aspek perkembangan anak yaitu menurut para ahli bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, pendapat, dan perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Kemudian, kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan-aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Yang kelima adanya aspek perkembangan
aspek perkembangan, yaitu aspek perkembangan emosi. Yang mana aspek perkembangan emosi adalah perasaan instan yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kejadian. Ragam emosi dapat terdiri dari perasaan senang mengenai sesuatu atau perasaan sedih, marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Sebagai contohnya, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar. Yang keenam, aspek perkembangan kepribadian dan seni, yaitu aspek kepribadian dan seni menurut bahasa asing disebut dengan kata personality. Kata ini berasal dari kata Latin yaitu personal, yang berarti topeng atau seorang individu yang berbicara melalui sebuah topeng yang menyembunyikannya identitasnya dan memerankan tokoh lain dalam drama. Sudianto 2007 menjelaskan bahwa hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian atau persistensi. Artinya terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, adanya aspek perkembangan moral dan penghayatan agama.